ini yang kelihatan ini 5 ekor ini. Kami nggak berani kalau mau cara berhadapan, nggak berani. Ini kakinya ini. Ini. Dan yang bikin capek adalah harus ngikutin langkahnya kuda karena mereka jalan terus nggak pakai berhenti. Bagi warga pelosok daerah di Sulawesi Barat, dimulainya pasar sangat dinanti karena pasar hanya buka sekali sepekan. Kali ini kami tim Indonesiaku menyambangi Pasar Nosu di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini pasar sangat ramai. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk menjual dan membeli berbagai jenis barang dan keperluan. Pasar Nosu bisa dibilang jantungnya aktivitas warga, karena semua komoditi, mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder, tersedia lengkap di sini. Para pedagangnya tidak hanya datang dari Kecamatan Nosu saja, tapi juga dari kecamatan dan kabupaten lain. Nah, di salah satu sudut pasar, beberapa ekor kuda terlihat ditambatkan oleh pemiliknya. Kuda-kuda inilah yang menjadi andalan alat angkut barang, terutama bagi warga dari luar Kecamatan Nosu. Sejak pagi hari, puluhan ekor kuda ini ditambatkan di samping pasar, menanti sang pemilik selesai berdagang. Sudah ya Pak ya? Ya pemirsa, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Sulawesi, keberadaan kuda masih menjadi penting. Karena selain digunakan untuk transportasi dari satu desa ke desa yang lain, kuda-kuda ini juga digunakan untuk mengangkut barang. Warga setempat biasanya menyebut sebagai narang. Saat ini saya akan ikut salah seorang warga yang masih menggunakan kuda di kehidupannya. Selengkapnya di Indonesiaku. Warga yang menggunakan kuda sebagai alat angkut disapa dengan panggilan mateke. Misalnya pria yang satu ini, namanya Pak Tonglo, yang sudah 35 tahun mengandalkan kuda untuk beraktivitas. Di sepanjang perjalanan, saya melihat belasan hingga puluhan kuda lainnya sibuk keluar masuk pasar pagi ini. Ternyata rata-rata kuda ini berasal dari Tanah Toraja. Artinya, hampir setiap minggu, warga Tanah Toraja melakukan perjalanan lintas provinsi mengangkut berbagai jenis komoditas di atas punggung kuda. Jarak menuju Tanah Toraja lebih kurang 12 km dengan berjalan kaki. Inilah tantangan utama yang harus dilalui oleh para mateke, yakni berjalan mengikuti langkah kuda. Langkah kaki kuda kadang tak bisa diprediksi. Kadang sangat cepat, seakan tak bisa dihentikan. Saya pun harus mampu mengimbanginya dan setengah berlari untuk mengikuti tapak kaki kuda-kuda ini. Meski sangat diandalkan, mau tak mau, semakin lama kuda-kuda ini semakin terpinggirkan. Kemajuan zaman dan fasilitas transportasi membuat kuda-kuda warga mulai berganti menjadi kuda besi. Berjalan kaki di tengah teriknya sinar matahari jelas begitu menguras energi. Tapi perjalanan ini tak boleh tertunda-tunda. Selesai membeli sejumlah barang dan bahan pokok di pasar, para mateke segera pulang agar sampai rumah sebelum malam tiba. Terbayang pentingnya fungsi Pasar Nosu, hingga warga pun rela berjalan kaki bersama kuda kesayangan mereka hingga berkilo-kilometer. Semakin mendekati Tanah Toraja, kondisi jalan semakin hancur, tapi saya tak bisa melambatkan langkah. Saya harus selalu berdekatan dengan kuda-kuda ini jika tidak ingin tertinggal jauh dari rombongan.
baru 1,5 jam perjalanan tapi udah capek sekali, padahal masih panjang jalanan di sana. Dan yang bikin capek adalah harus ngikutin langkahnya kuda karena mereka jalan terus nggak pakai berhenti. Saya salut sama warga yang setiap hari tuh harus jalan jauh sekali barengan dengan kuda-kuda dan barang yang mereka bawa. Satu lagi yang bikin saya kaget adalah kondisi jalan yang seperti ini nih. Dari jalan masuk ke sekitar kawasan ini tuh isinya lumpur dan juga basah. Jadi kalau warga yang nggak punya kendaraan motor ya harus pakai kuda-kuda itu. Dan kuda-kuda itu dari tadi melintas jalan tuh dengan gampang sekali. Ini saya susah sekali dari tadi melangkah. Saat melewati jalan curam atau rusak berat, sang mateke harus selalu berada di samping kuda. Karena mereka harus memastikan kuda tetap berjalan dengan tenang. Jika kuda merasa takut atau tidak nyaman, ia akan menjadi liar dan sulit dikendalikan. Kalau sudah begini, akibatnya bisa fatal. Barang bawaan bisa terlepas dan jatuh dari punggung kuda. Dan bila barang-barang ini rusak, para mateke akan merugi cukup besar. Di tengah perjalanan saya bertemu dengan warga yang kendaraannya terjebak jalanan berlumpur. Beberapa kali ban mobil slip di tengah kubangan sehingga mobil tak bisa bergerak maju. Kondisi jalan seperti inilah yang sehari-hari harus ditaklukkan warga. Entah sudah berapa tahun, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian ini tak pernah mendapat perhatian. Kendaraan yang terjebak lumpur di perjalanan seakan jadi hal yang biasa. Susahnya akses jalan inilah yang menjadi alasan warga akhirnya kembali mengandalkan kuda. Ya, kaki-kaki kuda memang lebih lincah melintasi jalan seperti ini. Kami harus mengawasi jalur si kuda agar barang bawaan kami yang bobotnya mencapai hampir 1 kuintal ini tetap aman tertambat di punggung kuda. Oh, yang ini dengan Tanah Toraja depan ya? Setelah berjalan kaki selama 4 jam, akhirnya kami tiba di tujuan, yaitu perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepian jalan. Narang atau kuda bernilai lebih dari sekedar alat transportasi atau hewan peliharaan saja. Kuda-kuda ini menjadi simbol status seseorang dalam kehidupan sosialnya. Semakin banyak kuda yang dimiliki, maka semakin terpandanglah seseorang di tengah masyarakat. Ini tak lepas dari peninggalan budaya Tanah Toraja yang memposisikan kuda sebagai lambang kebesaran dan kebangsawanan pada masanya. Tapi tak bisa dipungkiri, meneruskan budaya dan tradisi juga butuh pengorbanan. Kalau jalan segini jauh, pernah ada kudanya tiba-tiba sakit atau kenapa gitu, pernah nggak? Biasa sakit itu, sakit perutnya. Kudanya bisa jalan nggak tuh kudanya berarti? Tidak bisa menjalan kalau sakit. Akhirnya nginap. Ya. Setengah jam beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, kami bertemu pengendara motor yang terjebak di tengah kubangan lumpur. Kami pun mencoba membantunya. Ternyata sang pemotor ini dulunya juga seorang mateke. Tapi kini, seluruh kuda miliknya sudah dijual dan digantikan dengan sepeda motor. Pilih enakan kuda atau enakan motor? Ya, kita bisa pilih motor karena cepat. Kalau kuda lebih lama berarti. Iya. Kan perbandingan kalau kuda itu mungkin 4 kali lipat perjalanan. Kalau naik motor lebih cepat lagi. Iya. Total 5 jam kami menempuh perjalanan hingga tiba di Desa Mamulu, Kecamatan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.
Seluruh barang bawaan segera diturunkan. Kuda-kuda pun segera diberi makan rumput liar bercampur tanaman herbal khusus yang bisa menjaga kuda dari sakit. Inilah Desa Pongbembe, Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tanah Toraja. Desa yang dihuni sekitar 2.200 warga ini menggantungkan hidupnya dari bertani. % dari luas desa yang mencapai 150 km persegi adalah sawah yang ditanami padi. Hamparan sawah yang menguning menjadi penanda padi telah siap dipanen. Sehingga bulan Agustus hingga November menjadi bulan tersibuk bagi warga. Setiap tahun, warga desa Pongbembe bisa menghasilkan padi hingga ratusan ton. Sayangnya, buruknya infrastruktur jalan membuat warga kesulitan menjual hasil bumi ke Kabupaten Mamasa, sedangkan menyewa truk sangat mahal. Bapak dipikul, selain Iya. pikul, apalagi mama biasa? Ada orang pakai kuda, ada orang pakai itu karung. Tapi kalau kita ini ya pakai pikul. Pakai pikul. Iya. Nggak pakai itu, pakai kuda, nggak pakai kendaraan. Kalau pakai kuda biasa mama-mama atau yang Bapaknya. Kalau kuda, bapaknya yang bawa kalau ada. Setelah dijemur hingga kering, padi pun harus segera diangkut ke lumbung. Di saat inilah sang narang kembali bertugas. Ya, kuda-kuda inilah yang akan membawa padi hasil panen menuju ke lumbung. Kuda tergolong hewan angkut yang sangat tangguh. Seekor kuda dewasa mampu mengangkut beban hingga 1 kuintal. Tak heran, kuda pun menjadi andalan warga. Usai bekerja keras, kuda-kuda ini wajib dimandikan agar tetap bersih dan tidak mudah stres. Bahkan setiap 4-6 bulan sekali, kuda-kuda ini bebas mandi di sebuah sumber mata air. Saat mandi, kuda harus diposisikan berjauhan. Karena kuda jantan cenderung menyerang kuda jantan lain bila berdiri terlalu dekat. Jadi pemirsa, kuda-kuda di Simbuang, Tanah Toraja ini bisa digunakan untuk beraktivitas keluar masuk desa itu bisa sampai 4-5 kali dalam sebulan. Belum lagi kalau digunakan di sekeliling desa hampir setiap hari. Jadi memandikan seperti ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kuda-kuda ini tetap dalam kondisi sehat dan prima. Karena kalau sakit, warga akan kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu, saat mandi bersama seperti ini, para pencari kuda juga bisa melihat langsung apakah ada kuda yang kuat dan cocok untuk dibeli. Kuda dewasa berusia minimal 5 tahun dengan pekikan dan lompatan terkuat saat mandi akan menjadi primadona. Harganya pun bisa meroket tinggi. Jika menemukan kuda yang potensial, transaksi akan berlanjut di rumah sang mateke. Tawar-menawar harga pun terjadi. Dan deal, kuda jantan berusia 6 tahun ini laku terjual seharga 6,5 juta rupiah. Bapak dulu punya kuda berapa? Waktu awal-awal gitu? Ya saya dulu itu ada 5 ekor, ada 3 ekor. Dulu. Kalau sekarang? Ya tinggal 3 ekor Pak. Tinggal 3. Tadi dijual? Dijual 1 ya lah, sisa 2 Pak.
Sisa 2 Iya. kudanya. Tapi masih kecil Pak. Kudanya masih kecil. Iya. Itu tadi dijual sayang tidak Pak sebetulnya itu Pak kudanya? Memang kita juga tapi ini karena banyak kebutuhan. Itulah nasib kuda kini. Dijual untuk kemudian ditukar motor atau sekedar menambal kebutuhan harian. Jangan tanya tentang nilai historisnya. Hal itu telah lama terlupakan. Tidak hanya kuda yang menjadi andalan. Kali ini tim Indonesiaku mengajak Anda menyambangi Desa Bandar Dalam, satu dari 55 desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Di sini, sapi yang menjadi andalan sebagai hewan pengangkut yang mampu menaklukkan medan. Kemiskinan terus mencekik wilayah ini, meski wilayah ini punya sejumlah komoditi alam yang melimpah ruah. Pisang, kopi, hingga getah damar jenis mata kucing tumbuh subur di sini. Jadi pemirsa, berada di tanah yang kaya nyatanya tak selalu menjamin bahwa warganya bisa hidup dengan sejahtera. Karena ada sejumlah faktor yang menghambat kesejahteraan warga di tanah mereka yang kaya. Dan kami akan membahas selengkapnya dalam Indonesiaku sore ini. Getah pohon damar menjadi harapan sebagian besar warga Desa Bandar Dalam. Getah damar jenis mata kucing terbilang berbeda dengan getah pohon jenis lain. Getah pohon ini mengkristal dan tidak lengket di tangan. Proses panennya pun terhitung cepat. Dalam 1 bulan, damar bisa diambil 1 sampai 2 kali, tergantung kondisi cuaca. Dari sebatang pohon bisa didapatkan hingga 2 kg getah damar mata kucing sekali panen. Bahkan di musim penghujan, panen bisa lebih banyak karena tingginya kandungan air dalam tanah dan kelembapan akan meningkatkan produksi getah pohonnya. Ini nggak gampang untuk muternya. Jadi naik aja tadi saya butuh pelan-pelan, apalagi muter kayak gini, udah kita harus nahan berat badan. Di punggung sini berat sekali. Tapi inilah perjuangan warga untuk mendapatkan dari getah kayu damar mata kucing, karena getah kayu damar jenis mata kucing ini harganya bisa 3-4 kali lipat dibandingkan getah kayu damar biasa. Di saat para pria mengunduh getah, para wanita sibuk memungut getah yang berjatuhan. Dalam bahasa setempat, ini disebut ngelahang. Meski hanya serpihan, getah damar ini masih laku dijual. Ini setelah dijual, biasanya tuh diolah jadi apa tuh Pak? Ya bisa diolah menjadi kaca, jadi kosmetik, jadi fiber. Fiber itu apa tuh Pak? Fiber yang untuk perahu, untuk atap juga bisa. Oh, jadi bahan utamanya ini? Iya, ini damar mata kucing ini Pak. Kalau yang getah damar biasa? Ya kurang bagus itu Pak, Kualitasnya? ya kualitasnya. Jadi pemirsa, si getah kayu damar mata kucingnya ini di desa tidak diolah menjadi apapun, hanya diambil saja, diunduh, lalu dijual. Yang harganya tuh ngikutin harga pasar, kadang-kadang paling rendah 5.000 Pak ya? Iya. 5.000, paling tinggi 15.000, jadi betul-betul mengikuti harga pasar yang ada di sana. Jika ditotal, dalam sebulan, Mat Sairi dan warga Bandar Dalam pemilik pohon damar bisa memanen lebih dari 100 kg getah damar mata kucing. Kalau yang lagi panen Pak, getah kayu damar mata kucing aja atau ada yang lain nih? Oh, selain damar mata kucing Pak, ada juga pisang. Kebun pisang di sana Pak, sekitar 50 meter di sini Pak. Tak hanya damar, banyak warga di sini yang juga bertani pisang. Bahkan pisang asal Lampung dikenal punya kualitas yang sangat baik, sehingga sangat diminati pembeli dari berbagai daerah. Pisang yang dipanen bukanlah yang matang betul. Buah yang dipanen dipilih yang tingkat kematangannya sekitar 80%. Tujuannya agar pisang tidak membusuk saat dikirim.
Namun tak selamanya hidup berdampingan dengan satwa selalu berjalan harmonis. Terlebih saat manusia harus berinteraksi dengan satwa liar yang habitatnya kian tergusur. Inilah Surono, warga Bandar Dalam yang kebunnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Surono kemudian mengajak saya untuk melihat kebunnya yang rusak berat akibat gajah dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Terlihat jelas di tengah sawah, ada bekas jejak kaki gajah menginjak-injak padi milik Surono dan tetangganya. Dari bekas injakan gajah, terlihat ukuran kaki gajah sekitar 40-45 cm atau memiliki diameter lingkaran sekitar 12-130 cm. Ini berarti berat gajah diperkirakan mencapai 2,3 ton atau masuk ke dalam kategori gajah dewasa. Ternyata malam kemarin ketika Surono tengah terlelap, gajah kembali masuk ke kebunnya dan memporak-porandakan ladang padi dan pohon kopi yang tersisa. Bahkan salah satu gubuk yang biasa menjadi tempat Surono beristirahat ketika sedang berada di sawah, hari ini rata dengan tanah. Wilayah Taman Nasional yang hanya berjarak puluhan meter dari desa Bangkunat membuat Surono dan warga lain setiap malam was-was akan kehadiran gajah. Jangankan melakukan perjalanan, bila bertemu dengan gajah saja warga sudah gentar. Sebab kasus warga yang diserang oleh gajah bukanlah hal yang baru. Saya dan Surono bergerak menuju rumah Mbah Wagiman, kakek berusia 70 tahun yang pada tahun 2015 lalu diserang oleh sekerumunan gajah. Tubuh bungkuknya bukan diakibatkan oleh usaha menua, melainkan sejak dihantam oleh gajah. Saat ini, Mbah Wagiman was-was betul gajah yang kembali masuk ke permukiman warga tinggal akan kembali menyerang dirinya atau warga lain. Dan hari berganti malam. Jika warga hanya pasrah pada keadaan, maka dipastikan tanaman yang siap panen di Bandar Dalam akan dimakan atau rusak oleh terinjak-injak gajah. Seminggu terakhir, seluruh laki-laki dewasa berjaga di beberapa titik untuk menghalau gajah dengan peralatan seadanya. Mulai dari senter untuk menakuti gajah atau dengan petasan. Sejak matahari tenggelam, kami tak boleh lengah sedikit pun, sebab gajah bisa masuk kapan saja. Gajah di tempat ini cenderung menghindar pada cahaya dan panas dari api. Oleh karenanya, di beberapa titik api unggun tidak boleh padam. Langkah saya semakin berat. Rasa kantuk tak terelakkan. Kami harus tetap terjaga. Ketika kami tengah beristirahat di sawah, tepat tengah malam, suara gajah terdengar begitu kencang membelah sunyinya malam. Kepanikan seketika menyeruak. Jantung kami berdegup dengan cepat. Suaranya begitu keras terdengar. Ini berarti gajah berada di dekat dengan kami, hanya berjarak puluhan meter saja. Kembang api diharap oleh warga dapat membuat gajah takut dan pergi menjauh dari kampung. Nampaknya cara warga cukup ampuh membuat gajah takut. Di gelapnya malam, saya melihat satu ekor gajah kembali masuk ke dalam hutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mengatur, apabila gajah terluka atau mati akibat tindakan manusia, maka ada hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Meski warga tak berniat untuk membunuh gajah, hanya mengusir saja, namun tetap ada kekhawatiran gajah dapat terluka.
Oleh karenanya, hanya senter dan tembakan mercon di udara saja yang dapat mereka lakukan untuk menghalau gajah. Sekitar pukul 2 pagi, gajah terlihat jelas sedang menyantap pohon pisang yang menjadi makanan favoritnya. Beruntung lampu penerangan yang kami bawa berhasil menakut-nakuti. Jarak saya dengan gajah kali ini tak sampai 30 meter. Tepat pukul 5 pagi, penjagaan hari ini pun usai. Sungguh malam yang begitu panjang. Hari Senin tiba, hari yang sibuk bagi warga Bandar Dalam dan 3 desa lain di sekitarnya. Karena hari ini adalah hari pasar buka di ibu kota kecamatan Bangkunat. Kali ini saya akan menempuh perjalanan bersama para pengojek sapi untuk menjual sejumlah hasil bumi milik warga yang dititipkan untuk dikirim menuju pengepul di Bangkunat. Usai merapikan semua hasil bumi yang akan dijual, seperti kopi, getah damar mata kucing, dan pisang di atas gerobak sapi, kami pun berangkat. Di daerah ini, sapi masih menjadi andalan warga untuk mengangkut hasil bumi. Sapi jadi primadona karena mampu menghela beban hingga 3 kuintal sekali angkut. Sapi juga punya daya tahan lebih baik saat terpaksa melintasi jalan yang rusak berat dibanding kendaraan modern seperti mobil dan motor. Sapi-sapi ini sangat tangguh saat melintasi jalanan berlumpur, rusak hingga kubangan air. Bahkan pasir pantai yang licin sekalipun tidak jadi soal bagi gerobak sapi. Perjalanan menuju ibu kota kecamatan Bangkunat ternyata amat panjang. 5 jam adalah waktu tempuh tercepat. Inilah kelemahannya. Meski tangguh, butuh waktu lebih lama bagi gerobak sapi mencapai tujuan dibanding motor. Setelah melalui 2 jam perjalanan, kami dihadapkan dengan deru ombak yang menghantam tepi karang. Titik ini adalah bagian tersulit dan paling menantang yang harus kami lalui. Ketika ombak surut, kami harus bergegas melaju secepat mungkin. Karena bila terlambat, bisa-bisa barang bawaan dan kami, para penumpang, akan tergulung ombak ke laut lepas. Jadi kalau sudah setengah perjalanan, ini salah satu cara untuk bikin sapinya nggak mudah pegel, dibawa ke danau yang kecil, dimandikan, dibersihkan, dan juga dikasih waktu untuk dia beristirahat, karena perjalanan masih cukup panjang ke sana. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 2 siang atau setelah setengah hari menunggangi sapi, kami akhirnya melintasi jembatan yang jadi penanda kami telah tiba di ibu kota kecamatan. Barang bawaan segera kami turunkan untuk ditimbang. Saya pun tercengang ketika mendengar harga jual pisang. Per kilogram hanya dihargai Rp1.800 sampai Rp2.500. Padahal ongkos kirimnya mencapai Rp1.500 per kilogram. Artinya, warga hanya mendapat untung antara Rp300 sampai Rp1.000 saja per kilogram pisang yang terjual. Untungnya, harga kopi dan getah kayu damar mata kucing sedikit lebih baik. Harga jualnya berkisar antara Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Ya, inilah fakta nyata. Perjalanan yang jauh dan beresiko melalui jalanan yang rusak berat hanya mendatangkan sedikit pemasukan bagi warga. Padahal hasil bumi ini sangat melimpah dan dijual cukup mahal di luar sana. Semoga sejahtera segera menyapa bagi warga dan kawanan hewan ternak dan pengangkut yang punggungnya menjadi penopang beban dan penghantar rezeki bagi sang majikan.